Halo semuanya, video kali ini gue akan lanjutin kisah hidup dari assassin gue yang kemarin udah ada di dalam playlist. Ini playlistnya, kalau kalian periksa ada yang judulnya From Zero to Hero, Assassin, No Edit, No Cut. Semua akan gue masukin di dalam sana playlist itu. Dan untuk hunter gue, untuk sementara gue nggak bisa update karena kalau kalian lihat ini gue baru aja lapor ke developer bahwa gue kagak bisa dapetin machinery. Sekalipun udah 300 hari gue mencari machinery dari monster-monster yang gue harapkan tadinya ngedrop, sekarang monsternya bahkan gak muncul. Monster yang mirip-mirip sama golem yang namanya Woken itu loh dulu. Oke, lalu kita lanjutin assassinnya segera. Kemarin kita udah nemuin bahwa gue seharusnya ke Dark Cave 1 yang ada di mana nih, entahlah, di suatu tempat. Dark Cave kita lanjutin dulu. Di sini nggak terlalu berat, kemarin udah coba. Dimensional Ruin terasa sangat sakit ya trapnya kemarin ya, masalahnya ya. Dan perlengkapan gue habis begitu aja saat gue di sana. Kok ini dungeon pendek sekali, kemarin terasa panjang. Sepertinya udah selesai dungeon ini, padahal gue pikir mau lanjutin tapi ternyata udah di ujung. Jadi langsung kembali kehidupan sehari-hari lagi. Motong rumput, berburu kelinci, naikin level. Ini ada licorice, tadi ada pertanyaan gimana sih ngatasin ngatasin apa? Bleeding. Ngatasin bleeding itu katanya dia cerita nih, katanya dia bleeding gara-gara kebanyakan motong rumput. Gue kasih tahu ya, motong rumput itu kagak bikin kalian bleeding. Yang bikin bleeding itu adalah kalian nebang pohon. Saat kalian nebang pohon, liatin darah kalian turun pelan-pelan. Lalu kalian akan kena bleeding. Bleeding itu bisa disembuhin dengan pakai bandage. Bandage itu yang ini loh, bisa dibuat dengan linen. Lalu patah kaki tuh, yang gambar kaki, gambar dengkulnya patah itu bisa disembuhin juga pakai bandage. Lalu untuk nyembuhin rabies, kalau kalian udah terlanjur kena rabies, nih lihat nih, tadi nyembuhin rabies bisa pakai licorice. Ini namanya licorice. Lalu tadi ada problem bahwa ada orang kejepit sama bos jebakan di Dark Relic Room, di depan mata bos, di belakang pintu. Dia udah mati, ngidupin tetap kondisinya akan mati lagi. Nah, gimana cara melarikan diri? Cara melarikan diri dari bos itu, kan gue sarankan dia untuk buka tenda, buka kanopi, masuk ke dalamnya, lalu pakai tablet, like tablet. Kalau like tabletnya diisi dulu pakai 30 star game, setelah karakternya dihidupin ya masih lumayan lah, bisa kabur. Intinya jangan pakai dimensional tablet di depan bos. Nah, cara kabur dari bosnya kita bisa pakai skill. Contoh, ini ada skill yang ini, while walking bla bla bla. Pokoknya intinya adalah kita jalan ke satu titik yang kita tuju. Ini gue targetin di samping kelinci, kelincinya akan kena juga.
sekalipun kelincinya depan gue akan gue lewatin juga, dan sambil kena pukul semua. Jangan lupa naikin skill. Throw fire, electroshock, fire, frost blow. Kalau menurut gue yang ini semua nggak ada yang menarik. Mungkin throw fire boleh dipakai untuk masak makanan sementara gue belum butuh summon. Tapi jangan deh, karena untuk ganti-ganti magic ya, kalian butuh meja dimana kalian bisa ganti magic. Waduh, tas penuh banget. Dispel. Mungkin kalian akan mau ngebawa Licorice lalu. Nih kalau gue target di atas letter nih, monsternya ini shadow akan kena juga. Tuh, lihat. Jadi jangan sekedar skill untuk nyerang musuh aja. Kalau kalian pakai scroll kayak gini yang tadinya tanda tanya, jadi bisa dikenalin efeknya apa next time. Kalian nggak bingung. Oh, akhirnya banyak sekali gue. Kalau ini bukan tanda tanya, ini buat identifikasi yang tanda tanya. Oke, kita lihat gue butuh arang nggak sebetulnya. Arang udah punya, jadi itulah kenapa gue kagak pakai buku ini untuk belajar api ya. Karena saat ini yang gue pakai udah lebih baik dan gak ada buku gantinya buat balikin ke skill yang udah gue pelajarin saat ini. Oke, gue lupa tidur. Kali ini gue mau buat base-nya agak rapi dulu, jadi gue perhitungkan dulu di mana. Gue akan masak di sini. Oh, ini tembok, hampir aja gue bikin di situ nggak jelas. Masak di sini, depan gue tempat nyimpan barang, depannya oke. Di sini tempat nyimpan barang. Di kaki gue ini nanti tempat masak, depannya basket, tempat bercocok tanam. Sebelah sananya lagi WC.
ranting sedikit, rumput pasti dapat lagi ntar. Ayo kita berputar cari makan dikit sambil naikin level. Lalu kita coba sekali lagi Dimensional Ruin setelahnya. Salah jalur nih, pohonnya belum ada yang numbuh di sini. Tapi coba kelinci ada nggak di sini? Nggak usah ditebang semua rumputnya, yang penting rumputnya jangan dempet-dempet, karena kalau kelinci muter-muter di rumput kalian nggak akan tahu ya. Ini harusnya pasti ada makanan di sekitar sini. Nah tuh kan kelincinya ngumpet di sini. Ini efek ada kotak di sini, jadinya gue nggak bisa ngelihat. Jadi kalau kalian berasa nggak nemu makanan, sebetulnya faktor kalian belum ngelihat kelincinya aja di mana. Di segitiga yang kita lewatin ini, di peta ini yang bentuk segitiga nih, di jalur segitiga ini, itu pasti ada kelinci semua setiap peta. Makanannya udah numbuh lagi, berry, lihat. Lihat kalau ada tanaman yang numbuh lagi. Bisa juga yang muncul adalah, nah ini hampir kelewat. Nah kalau main barbarian pasti kalian sering lihat nih, survival instinct meningkatkan kemampuan menghindar 15 poin. Saat lapar dan aus ini akan terjadi. Ini salah satunya yang gue suka biarin karakter gue tetap aja lapar, biarin. Dan gue ingatkan bahwa lapar gak akan tiba-tiba membunuh lo. Lapar itu cuma ngurangin darah sedikit-sedikit. Dark Cave, dari kemarin gue lirik mulu tapi gue skip mulu ya. Ini ada clay pile, bisa gue gali sebetulnya nih kayak gini. Ya udahlah, sekalian kita leveling ya. Muter dulu di sini nggak apa-apa. Tapi gue tidur dulu di atas. Gue mau buat kanopi tapi nggak di sini, nggak di dalam gua. Udah ada kanopi di sana, nggak apa-apa lah bikin lagi di sini. Gua kena malnutrition, jalur keluarnya ke sini, jadi langsung ke sini aja. Ini magicnya tongkat, kalian mesti selalu tahu apa. Like, magic tongkat gue adalah heal kali ini. Gue juga sering lupa karena karakter yang gue mainin bukan ini doang.
Nah ini sumber harta nih biasanya. Ya cuma kentang doang. Hening banget nih, gue doang yang ngomong. Gedein dikit ya. Hati-hati kalau kalian terlalu banyak pakai magic, nanti kalian akan kecanduan magic. Jadinya bisa jadi saat pakai magic bukan magic yang kalian cast yang keluar, sesuatu yang lain. Bisa jadi kalian buta atau kebakar atau apalah. Pokoknya intinya kemampuan magic kalian jadi nggak jelas. Kenapa gue mundur? Karena kalau di samping tembok, kiri kanan ada tembok, kemampuan menghindar menurun. Jadinya kalian lebih sering kena pukul. Kenapa gue kagak buru-buru makan? Karena gue makanannya belum matang, belum dimasak. Gue maunya masaknya hemat. Oke, berhubung belum punya oven juga, sekalipun gue masak di rumah sama aja. Jadi kita cari pohon yang ada rumput sampingnya, kita masak di sana. Nggak ada. Ya udah. Masak di mana aja boleh lah ini. Masih teknik masak yang sama. Teknik masak hemat kayu, hemat ranting. Ayo kita kenyangin perut. Biar yang suka komentar kenapa gue biarin lapar kagak komentar. Gue kena rabies of food poisoning. Itu juga bisa dihilangin dengan licorice juga, yang mana gue nggak punya saat ini. Adanya di markas, gue simpan. Sekarang disimpan-simpan, nanti saat udah kuat nggak kepake sama sekali juga padahal. Jangan ditiru ya. Oke, makanan sepertinya cukup banyak. Problem gue sekarang cuma nggak punya obat ya. Obat itu bisa dibuat dengan linen, bandage. Selalu bunuh shadow dulu baru babi ya kalau kejadian kayak gitu.
Biasain kalau sekarat nge-heal dulu sebelum tidur. Barusan gue kelupaan. Kenapa udah punya heal masih butuh bandage buat lawan bos? Karena heal itu cuma efeknya cuma selagi dipakai doang. Sementara bandage setelah dipakai dia regen darah pelan-pelan. Jadi menjaga waktu kalian kapan kalian pencet heal lagi nggak terlalu buru-buru gitu. Nggak punya tongkat. Oh, ada. Gua nggak mau pakai light purification di sini, jadi gua abisin dulu. Gua tuker aja tongkat yang ini. Kenapa? Karena gue merasa kehabisan energi gara-gara ini, gara-gara ngelempar pisau. Seharusnya gue pakai panah aja. Ini gue simpan dulu, takut ketukar. Ini akan gue pakai. Nanti gue masukin ke senjata gue supaya ada strongnya. Lalu gue bikin bow dulu. Ini buat dipakai, bukan buat ditukar. Anak panahnya nanti aja nyusul. Soalnya ranting gue nggak banyak. Kita buat staff aja. Cuma bisa bikin dikit. Tapi lumayan buat nuker selagi nyampe di sini. Oh, tadi kita kemarin mau ambil ini nih, belum dapat dimensional pouch. Tadi ada yang bahas bahwa nggak dapat dimensional pouch belakangan ini. Tuh ada ya. Apa yang gue perlukan? Gue bisa ambil clock, bisa ambil, butuh aksesori. Nggak ada aksesori. Ini nanti punya banyak, gue buang aja. Biasanya selalu gue tinggal di jalan. Aksesori aja ya, karena belum punya. Lalu ekstranya ginian deh, kali aja bagus. Ada buku langsung kita ambil kalau bisa. Kalau masih ada yang bisa ditukar. Nggak cukup berharga sepertinya. Air coba ya. Oke, air dapat buku. Oke, kebuka Shield of Salvation. Nanti kalau gue butuh tameng, gue inget di sini ada. Masih ada sisa air, mungkin bisa? Nggak bisa. Dikutuk. Moga-moga efeknya lumayan bagus lah ya. -3. Kalau kalian berasa bunuh bos susah, energi lagi banyak, ini lepas aja, pakai ini aja. Kalau pakai ini larinya lebih cepat, kecepatan nyerang, jalan. Jadi bisa jadi beberapa turn kalian jalan,
Bisa jadi kita 2 kali jalan, musuh baru 1 kali. Oke, pulang dulu, taruh barang, habis itu gue masuk Dimensional Ruin, balik ke daerah sini lagi. Mau langsung ke Like Ruin 2, mau dibetulin langsung seperti cara biasa gue. Tapi kagak pede soalnya kemarin di dungeon Dimensional Ruin aja mati tiba-tiba. Terasa cupu banget karakternya. Oh, di sini ada Dark Cave juga nih. Ini yang tadi kita masuk bukan ya? Ini disimpan dulu sampai nanti punya mampu bikin, gua hancurin itu. Ini dibawa, ini disimpan, ini simpan aja deh, nggak pakai. Bisa sih ini buat menghindari jebakan-jebakan di peta. Biar nggak berantakan, nanti pusing nyari barang. Sekarang aja gue udah pusing. Oke. Ranting nggak punya lagi, mau bikin lagi padahal. Lalu kita bisa bikin bandage. Ini belum punya, nggak bisa bikin linen lagi buat bikin bandage. Punya 1 linen, makanan cukup, dan ada heal. Oke. Coba lagi Dimensional Ruin sekali lagi. Lirik dulu dungeon ini apa udah dikerjain atau belum. Mungkin juga belum. Wah, ada makanan. Ada kol di depan. Ini yang tadi udah diselesain ternyata. Lihat lagi ada yang numbuh nggak di sini. Tadi ada bahasan soal, bang, gue pakai pakai dual bloon. Maksudnya dual bloon itu adalah dia pakai blunt weapon single handed. Jadi ini contoh blunt weapon, dia pakai 2 biji. Misalnya contoh pakai 2 kapak di tangan kiri dan tangan kanan. Kalau ini namanya two handed blunt, bukan dual blunt. Nah, dia bilang senjata di tangan yang satu efek fear-nya nggak ngaruh, nggak jalan. Ya iyalah, nggak ada namanya dual blunt. Game ini adanya dual sword doang. Tahu dari mana? Tahu dari sini. Lihat, buka status, pencet skill. Lihat nih di kanan bawah ada twin sword. Syaratnya adalah masterinya mencapai level sekian. Atau itu pokoknya muncul saat kalian pakai pedang sama pisau atau pedang sama pedang. Minimal ada 1 pedang. Oh iya, tuh kambingnya nggak makan. Tadi ada yang ngasih tahu bahwa
Kambing itu nggak makan. Gue tahu kalau kambing kenyang nggak makan. Nah, lihat matanya meram. Kalau meram itu dia kagak bakal makan katanya. Jadi kalau dia buka mata baru makan. Ini botol diisi buat trading lagi ntar. Ini harus cepat. Gue nggak yakin ketemu kelinci lagi begitu keluar dari dungeon abis bunuh bos di Dimensional Ruin ya. Loh, mana Dimensional Ruin ya? Gue salah jalan ya. Dimensional Ruin itu adanya di Strange Forest 2 kan ya harusnya ya. Gue ada di Desolate Meadow. Ya udahlah, kadang-kadang anggap aja gue ngeles lah, anggap aja gue lagi kagak mau lawan bos terus gue malah jalan ke tempat lain nih. Anggap aja gue pura-pura nyasar. Mumpung udah nyampe depan mata di sini area ini. Gimana pun dungeon tetap terasa lebih susah dibandingin map manapun yang baru kalian buka, kecuali area salju ya, itu bahaya banget. Nih, berhubung kita rekamannya nyata nih, gue nggak akan terlalu boros obor. Obor gue pakai, gue selalu siap banyak. Tapi gue akan nyalain betul-betul kalau bisa saat terasa gelap banget, alias terlalu pekat pohonnya dan terutama ada shadow depan mata ya. Tenang, gue gak suruh kalian nonton iklan. Gue jalan kesini berharap dapat machinery. Itu akan membantu banget buat lawan bos. Karena dengan punya machinery, kita bisa bikin nah ini ada satu teknik lagi, sayangnya gue gak punya energi buat nunjukinnya. Kalau musuh sejajar gitu kita bisa pakai skill ini yang tadi buat pindah tempat, nembus musuhnya 2. Jadi dengan satu kali skill bisa bunuh 2 musuh. Nah ini saatnya nyalain obor. Untuk jangka panjangnya, bikin kanopi itu menghemat kayunya kamu, menghemat ranting. Karena kita bisa ngelewatin malam tanpa pakai obor. Udah siang, kebutuhan fisik untuk tidur udah terpenuhi. Garam ini nanti berguna buat bikin keju. Susu tambah garam jadi keju. Tapi mesti punya alatnya dulu.
Kalau punya oven doang nggak cukup. Jangan takut sama panas, kelihatannya termometernya naik tuh. Di 30-an itu baik-baik aja awal gue main, karena game ini menampilkan kita temperatur awal di 18-an sampai 25. Saat nyampe 30 kita kaget. Padahal aman-aman aja masih. Yang gak aman nanti saat temperatur rendah, itu mematikan banget. Mau hemat ranting tapi obor gue nyalain di siang hari. Gimana dah? Jalan sekian jauh belum dapat. Nah, ini ngumpul semua. Mau menghindari satu musuh malah muncul dua musuh lagi. Dari tadi gue nggak terlalu boros energi ya rasanya, ternyata karena gue pakai coverall ini loh, mengurangi pemakaian energi saat lagi nebang pohon. Makanya tadi pas berburu kelinci nggak terlalu kerasa efeknya, karena selama nebang pohonnya nggak boros. Nah, lihat tadi sempat ngedip ungu tuh energi poin gue. Magic addiction lagi. Frost blow strong. Batu mana mod. Kok ya udah menjelajah segini jauh belum dapat machinery ya? Nah, gue kadang-kadang suka perhatiin peta di mana posisi kanopi gue terakhir kali. Nah, di sana jauh. Jadi perlu banget bikin lagi di sini. Tenang aja, nggak masalah bikin banyak. Toh kayunya juga dapat dari area sini juga. Magic addiction dah. Nah, ini yang dirasain sama pemain-pemain awal. Takut banget ngelihat lapar, ya udahlah kita tidur sambil udah makan dulu sebelumnya biar kenyang.
Perut kenyang, hati tenang, tidur nyenyak. Ada besi di kanan. Besi nggak terlalu penting, cuma terasa penting di awal doang, nantinya berlimpah. Yang akan jadi problem adalah kalian nanti pasti ngerasain susahnya nyari silver. Gold terasa lebih banyak entah kenapa, yang mana pemakaian silver sebetulnya lebih banyak. Sosis dimakan belakangan karena daya tahan dia lebih lama. Oke, ini udah waktunya kita balik lagi ke rutinitas nyari makanan. Gue nggak mau tidur di sini, tapi gue bikin dulu. Di dalam aja gue buat. Gue nggak akan explore dungeon ini dulu. Oh, hahaha. Ini PR nih yang kayak gini nih. Oke. Caranya adalah kita kabur. Waduh, nggak punya energi, mampus. Duh. Oke. Oke, gue ngerasain penderitaan lo guys. Dikeroyok laba-laba. Gue cuma pengen bikin kanopi di sini malah mati kan, kampret ya. Udah cukup. Cuma niat bikin kanopi guys, malas karat dan mati. Aduh. Udah bikin kanopi di luar aja. Padahal maksud gue nabung kanopi di situ biar nanti, ya tujuannya sih kalau ketemu laba-laba gue selamat. Taunya beneran ketemu laba-laba di depan pintu. Aduh. Mati 2 kali aja nih karakter udah. Pengen ngajarin main dengan baik, selamat, malah modar 2 kali di hari ketiga, di nyawa, di level 13. Hari ke-59 udah mati 2 kali. Cacat dah gue mana. Giliran main kagak direkam, kerjanya farming mulu, nggak mati-mati sampai hari ke sekian ratus. Tapi perlu kalian tahu ya, kalau kalian pakai tameng, hidup jauh lebih mudah. Apapun rencana kalian gitu nantinya, mau pakai 2 senjata gitu, 2 pedang ya, atau pakai tameng, tetap aja di awal pakai tameng jauh lebih baik, lebih mudah banget.
gue tidur aja melewati malam, darah nggak banyak. Kalau lawan dark spirit nyalain obor nggak ada gunanya, sama aja. Kesimpulannya, kalau kalian udah sampai Endless Wasteland cuma demi nyari machinery kayak gue, nggak perlulah dipaksain masuk ke dark cave-nya dulu. Emang di sana sumber batu ada, tapi resiko kalian ketemu laba-laba depan pintu tuh gede banget sebetulnya. Apalagi kalau level pas-pasan, berasa banget. Video udah berjalan 46 menit. Kayaknya cuma akan berakhir dengan farming makanan lagi, karena makanan gue udah menipis banget. Mungkin bisa kalian perhitungkan dan kali kalau mau masuk ke dungeon kayak tadi, pakai armor dulu yang benar. Ini kalaupun langkah pertama gue tadi adalah ganti baju, mungkin gue lebih awet darah gue. Gak apa-apa naikin defense dikit. Setiap tetes darah berharga, guys. Dan bandage yang gue rencanakan buat lawan bos hilang lagi. Gue nggak punya bandage satupun sekarang. Jadi gue betul-betul harus kuat, bermodalkan heal dari magic. Jangan sampai. Oh ya, kalian boleh bergantung sama light purification untuk lawan bos ya. Itu barusan kalau gue deketin ke Like Ruin, dia lebih mudah matinya. Sayangnya gue kagak ke Like Ruin dan gak nyalain api. Nih gue contohin ya ke kalian ya. Di sebelah kanan gue ada shadow, ini belum kelihatan karena gelap. Dia badannya gede. Kalau gue jalan ke bawah habis ini, dia akan mengecil, lihat. Jadi Like Ruin ini ataupun patung juga termasuk sumber cahaya. Gue melangkah ke bawah, dia mengecil. 2 kali pukul mati. Yang sebelumnya berkali-kali pukul belum mati ya. Itu kalau kalian mau hemat obor, begitu caranya. Tuh, lihat patung di sini ada cahayanya lebih terang dibanding area lain. Kita bisa ngeliat di sana, padahal wortel aja nggak kelihatan tuh, gelap. Oke, sumber makanan. Ini makanan betul-betul udah cepet banget loh numbuhnya, udah gampang banget, nggak kayak kemarin-kemarin. Cuma tetap aja sih, gimana pun dibandingin dulu, monsternya jauh lebih sulit di dungeon menurut gue. Nah ini hematnya pakai panah begini. Kalau pakai pisau nih, ini nggak nyampe jarak segini nembak kelinci dan butuh energi. Pakai panah, tembak aja dari jauh. Nah nggak kelihatan gara-gara ada batu. Kalau kita udah bersihin kelihatan semuanya. Itu pentingnya motong rumput. Lumayan kan dapat mana mod tuh barusan dari rumput doang. Oh oke, gue ralat, ternyata motong rumput bisa mengakibatkan bleeding juga.
Barusan gue ada komen ke orang bahwa, dan ngomong juga barusan di video ini, bleeding nggak bisa disebabkan oleh motong rumput. Ternyata bisa. Ngehil itu dijeda ya, jangan terlalu sering, jangan nunggu terlalu sekarat juga di sisi lain. Nah, lihat di bawah senjata gue ada yang salah. Serangan gue cuma 2 macam. Ini karena kelupaan salah satu senjata gue rusak. Dagger gue tadi rusak tuh, ya kan? Jadi nggak dihitung dual sword sekarang karena gue nggak pakai dagger. Berhubung gue udah punya panah, gue udah nggak butuh dagger lagi untuk saat ini. Jadi gue akan bikin pedang satu lagi. Tapi kalau nanti gue mau dagger sama pedang juga bisa. Mulailah masak dari makanan yang udah daya tahannya udah paling berkurang dulu ya. Kalau yang masih penuh belakangan aja. Oke lah, sekarang bisa makan kapan aja berhubung makanan berlimpah banget kayaknya. Wortel gue simpan karena wortel itu daya tahannya lumayan lama dibanding yang lain. Itu fungsinya panah, hemat banget energinya. Oke lah, ini gampang banget sekarang makanan. Baru 62 hari udah berlimpah lagi, udah numbuh. Numbuhnya nggak sampai 50 hari sekarang pohon. Gue makan tujuannya adalah ngosongin isi tas, tapi gue lupa sesuatu. Itu tasnya khusus makanan, jadi percuma gue ngosongin makanan. Ini nggak bisa masuk tas makanan. Oke, betulin pisau dulu.
kenapa mapnya berliku-liku banget ya sekarang ya. Kayaknya gue jarang udah dapat map kayak gini. Ih, muncul monster di mana-mana tiba-tiba. Oke, gue nggak jadi betulin kayaknya karena gue punya satu pisau lagi deh tadi ya di sini. Penuh amat. Ini bikin jalannya jadi lama nih. Oh ternyata shadow itu kita bisa berdiri di titik yang sama shadow. Beda sama fire minion ya. Kalau fire minion kayaknya nggak bisa berdiri di titik yang sama kita kalau nggak salah. Sama-sama stone knife biasa. Gue dismantle aja satu. Gue nggak tahu tuh bisa dapet mana mod atau enggak dari itu. Pernah dong kalian ngerasain gini juga, bingung ngurusin barang? Jadi sabar-sabar aja nonton ini ya. Ini masih acak-acakan karena tempat penyimpanan gak banyak, jadi gue asal taruh juga. Kalau nanti udah lumayan banyak baru gue susun. Ya jangan pusing aja kalian nyimak nyusunnya. Batu banyak banget nih. Dan ini luar biasa loh makanannya. Mudah banget. Bikin apa ya? Pedang nggak punya bahannya. Sepertinya sih betul-betul cara satu-satunya adalah lawan bos. Kita mesti upgrade sesuatu sekarang. Dimensional Ruin. Oh ini gua skip tadi. Tapi Dimensional Ruin juga cuma dapat tablet, kagak jadi bisa bikin sesuatu. Oke, sepertinya durasi hari ini habis 1 jam. Memori gue bentar lagi akan menunjukkan kapasitas HP gue habis. Ini biarin. Adakah baju yang bisa dibuat?
Mungkin mau jaga-jaga tameng kali ya. Gue buat aja nggak apa-apa. Lebih baik daripada gue pakai pisau dual sword tapi di awal-awal nggak berasa yang ada cepat mati ya. Dual swordnya nanti aja. Satu senjata aja belum ada yang bagus. Jangan dipaksain dual sword dari awal. Kalau emang niatnya dual sword. Kalau nge-repair pakai barang rare hati-hati dilihat-lihat dulu kepake atau enggak tuh tongkatnya. Gue barusan dapat tongkat rare. Dapatnya rare semua. Strong, ini yang tadi. Atau beda ya? Ini magic, yang ini boleh dipakai. Plus 1. Tapi gimana bedain? Oh, oke. Pakai aja, gue belum nyari mana mod saat ini. Tidur menuju dimensional ruin. Edisi besok gue coba sekali lagi dimensional ruin. Gitulah kalau video 1 jam sehari nggak banyak yang bisa dilakukan sebetulnya. 1 jam itu main game ini sangat pendek. Kalau tidur diganggu, tidur lagi. Oke. Kalau perlu kalian di depan bos bikin aja nih scarecrow supaya kalian bisa latihan skill dulu, naikin skill setelah farming sepanjang jalan menuju bos. Jangan lupa anak panahnya diisi kalau mau main panah sedikit. Gue nggak naikin skill panah tapi nggak masalah. Udah menolong banget. Berhubung gue naikin kita menuju ke Strange Forest 2. Berhubung gue naikin defense 1, gue bisa nge-stun bosnya dengan tameng. Defense gue kayaknya udah lebih dari 1 deh, udah 2. Itu juga intinya sangat menolong lah nanti buat lawan bos. Sebelumnya gue ucapkan terima kasih dulu udah nonton video ini. Begitu memori habis, video akan terpotong nanti di sana. Mungkin gue akan tetap lanjutin videonya sampai momen itu. Biasanya 1 jam udah habis. Tumben ini
lebih panjang dikit. Ini dungeon yang kita udah setengah explore kemarin, kita keluar gara-gara kena trap dan mati ya kalau nggak salah, kemarin kebakar, konyol banget. Poison Thorn, Fireball, Throw Fight sama Fireball ini nggak beda jauh. Kita ambil summon. Gue nggak mau ganti magic saat ini. Mau lawan bos jangan ganti dulu. Tidurlah selagi bisa tidur. Obor nggak guna saat ini, sama aja gelap juga di dalam mimpi. Nah ini nih, masih banyak rumput, nggak tahu musuhnya mana. Monster attack ganggu tidur aja, monsternya nggak ada. Kita tuh berantem dulu lah lo berdua, gue tidur dulu. Oh udah penuh juga ya, nggak sadar.